Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Sender Aziz, kelas 2C, program studi agama Islam. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit pembahasan mengenai metode pembelajaran atau metode pendidikan yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 67, Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 27, Quran surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177, dan Quran surat An-Nahl ayat 125 sampai ayat 128. Di dalam surat Al-Maidah ayat 67, Allah menyatakan pentingnya keterlibatan dalam pembelajaran. Ini mengajarkan kita untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak menyelisihi otoritas yang telah ditetapkan, menunjukkan pentingnya disiplin dan kerjasama dalam pendidikan. Sebuah metode yang dapat digunakan merujuk kepada surat Al-Maidah ayat 67, yaitu metode ceramah. Dalam menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran, beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyampaian adalah struktur dan konten, keterlibatan audiens, keterbacaan, kualitas penyampaian, penggunaan media, pengontrolan waktu, dan umpan balik atau feedback dari audiens. Dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai ayat 27, dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita melihat pentingnya berpikir kritis dan reflektif. Belajar bukan hanya tentang menerima informasi, tetapi juga tentang mempertanyakan, mencari pemahaman yang lebih dalam, dan berdialog dengan berbagai sudut pandang. Dari surat Ibrahim ayat 24 sampai ayat 27 itu metode cerita. Cerita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan akal pemikiran manusia, dan pengaruh ini terus berubah seiring perubahan zaman dan perkembangan manusia dari generasi ke generasi. Nah, di sini mari kita tinjau perbedaan pengaruh cerita kelahiran 1970 hingga tahun 2024. Pada tahun 1970-an hingga tahun 190, televisi dan media cetak memiliki peran dominan dalam menyampaikan cerita kepada anak-anak dan remaja. Cerita-cerita yang populer pada masa ini cenderung mengandung pesan moral yang jelas dan seringkali menggambarkan konflik antara perbaikan dan kejahatan. Pengaruh cerita-cerita seperti tokoh superhero dan komik dalam film aksi membentuk imajinasi dan idealisme generasi ini. Pada tahun 1990 hingga awal tahun 2000, munculnya internet membuka akses lebih luas terhadap beragam jenis cerita. Cerita-cerita digital mulai mendominasi, memperkenalkan gaya naratif yang lebih dinamis dan seringkali lebih interaktif. Perkembangan media digital mempengaruhi cara cerita disampaikan, dengan penekanan pada penggunaan gambar, suara, dan animasi untuk meningkatkan daya tarik. Nah, pada awal tahun 2000 hingga tahun 2010, platform media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter menjadi populer, memberikan platform baru untuk menyebarkan cerita secara cepat dan luas. Peran influencer dan pembuat konten digital mulai meningkat. Cerita-cerita yang bersifat sementara, seperti cerita-cerita di Instagram dan Snapchat, menjadi populer dan mempengaruhi gaya bercerita yang singkat dan langsung. Di tahun 2010 hingga tahun 2020 berkembangnya teknologi seperti realitas virtual atau VR dan realitas argumentasi membawa pengalaman bercerita ke tingkat yang lebih mendalam dan interaktif. Konvergensi antara media tradisional dan digital menghasilkan cerita-cerita yang terintegrasi. Cerita-cerita yang mengeksplorasi tema-tema futuristik seperti kecerdasan buatan dan eksplorasi luar angkasa menjadi populer seiring dengan kemajuan teknologi dan eksplorasi ilmiah. Pada tahun 2020 hingga tahun 2024, penggunaan kecerdasan buatan dalam pembuatan cerita semakin meningkat.
cerita-cerita yang mengeksplorasi isu-isu sosial dan politik kontemporer seperti kesetaraan gender, perubahan iklim, dan hak asasi manusia menjadi semakin penting dalam refleksi dan dialog masyarakat. Platform-platform baru seperti Metaverse dan blockchain menyediakan ruang untuk eksperimen dan kolaborasi dalam pembuatan dan penyebaran cerita-cerita baru. Melalui perubahan ini, cerita terus menjadi sarana penting dalam membentuk pemikiran, nilai, dan identitas manusia di setiap generasi, menyesuaikan diri dengan dinamika zaman yang terus berkembang. Kemudian, dari surat Al-Maidah ayat 67, yaitu metode ceramah. Dalam menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran, beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyampaian adalah sebagai berikut. Struktur dan konten tentunya harus dipastikan memiliki struktur yang jelas dimulai dari pengantar, isi, dan penutup. Konten tersusun, teratur, dan logis. Kedua, keterlibatan audiens. Ketiga, keterbacaan. Keempat, kualitas penyampaian. Kelima, penggunaan media. Keenam, perhatikan waktu yang telah ditetapkan untuk ceramah. Ketujuh, umpan balik. Yaitu berikan kesempatan bagi audiens untuk memberikan umpan balik setelah ceramah selesai. Kemudian dari surat An-Nahl ayat 125 sampai ayat 128, metode yang dapat digunakan atau dilakukan adalah metode debat. Implementasi metode debat dalam pendidikan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Persiapan materi. 2. Pembagian tim. 3. Penelitian. 4. Latihan berbicara. 5. Penentuan format. 6. Pelaksanaan debat. 7. Evaluasi. 8. Refleksi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, metode debat dapat diimplementasikan dengan baik dalam pendidikan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, berbicara di depan umum, dan bekerja dalam tim. Demikian yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.